pengeroyokan dan atau penganiayaan dan atau kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kejadiannya dilaporkan pada tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00, di mana korban dalam hal ini berinisial IRML, jenis kelamin laki-laki, berumur 5 tahun. Yang bersangkutan, korban ini tinggal di wilayah Jalan Lingkarsari, RT 6, RW 9, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, bersama orang tuanya, bersama ibu kandungnya dan ayah tiri, karena ibunya menikah lagi dan mereka tinggal di rumah. Awal ceritanya, si korban pada bulan korban ini sejak dia dilahirkan dan dia berumur 5 tahun tinggal di Kupang bersama neneknya. Pada bulan Juni tahun 2024, ibu korban pulang ke Kupang untuk membawa anak laki-laki yang berinisial RML 5 tahun ini untuk datang ke Jakarta tinggal bersama dengan ibu kandungnya dan ayah tirinya. Sesampai di Jakarta, karena si korban sejak bayi sampai dia berumur 5 tahun dia tidak pernah tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, maka sampai di Jakarta dia tidak mengakui bahwa kedua orang tua itu adalah orang tuanya. Yang diakui bahwa orang tuanya itu berada di Kupang. Itu yang membuat sakit hati daripada kedua orang tuanya, sehingga mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober selalu dia mendapatkan perlakuan kekerasan fisik di dalam rumah tangga itu. Jadi kalau ibunya marah pukul, ayahnya juga marah langsung pukul juga. Jadi sudah sekitar 3 bulan dia mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga. Memang para tetangga sudah melihat gelagat-gelagat bahwa yang bersangkutan mendapatkan perlakuan tidak wajar dari orang tuanya. Namun sampai saat kemarin sebelum tanggal 28 itu mereka tidak terlalu menaruh curiga karena ada hubungan orang tua dan anak. Nah, pada tanggal 28 Oktober 2024 itu karena korban mengalami perdarahan sehingga para saksi tetangga ini tidak lagi mau menerima perlakuan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap si korban, dan akhirnya para saksi dalam hal ini tetangga korban melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, dan hasil penyidikan mendapatkan bahwa keterangan daripada korban bahwa dia sudah mendapatkan penyiksaan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Bahkan dia tidak diberi makan, jarang diberi makan. Dia tidurnya pun di atas bambu, tidak beralaskan apa-apa, beralaskan bambu, di lantai beralaskan bambu dengan satu bantal guling. Jadi itu yang hasil keterangan daripada korban, dan saat ini korban di bawah pengawasan kami, dan di safe house kami sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Kami juga berkoordinasi dengan orang tua keluarganya yang ada di Kupang, bagaimana agar korban ini bisa melanjutkan kehidupannya, apakah di Jakarta atau kita kembalikan ke neneknya yang ada di Kupang. Nah, untuk kedua tersangka, ibu korban dan ayah tirinya sudah dilakukan penahanan. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 76J untuk pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 170 KUHP, dan atau pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Barang bukti yang dapat kami amankan yaitu satu ikat pinggang, satu ikat sapu lidi, 3 helai pakaian anak korban, dan hasil vape. Jadi kedua orang tua ini selalu menggunakan ikat pinggang dan sapu lidi untuk
menganiaya atau melakukan kekerasan fisik terhadap korban RML umur 7 tahun jenis kelamin laki-laki tersebut. Demikian ada pertanyaan dari inisial dari pelaku yang untuk ayah korban ayah tiri itu MLL alias ayah dan ibu berinisial YT alias mama. Dia sebagai karyawan di salah satu rumah ibadah. Sedangkan istri ibunya sebagai ibu rumah tangga dan juga turut membantu di salah satu rumah ibadah. Usia pelaku itu 46 tahun untuk ayahnya dan ibunya 24 tahun. Pergi pagi keluar malam. Iya. Anak umur 5 tahun. Iya. Kamu di mana? Aku di rumah aku dan sempat cari dia juga. Kan sudah lama dia dilakukan penyiksaan sama kalian. Kan bukan hari itu saja. Kan dia cerita bahwa sudah lama dia dilakukan dipukul sama kalian, tidak dikasih makan. Di saat itu aku mau kasih makan dia tidak mau makan. Dia itu dari pagi sampai ketemu malam tidak mau bicara sama saya. Kenapa kamu nggak pulangkan saja ke Kupang? Ya aku mau pulangkan saja ke Kupang Pak, tapi belum punya duit. Makanya aku udah informasi sama orang tua sebelum itu, makanya orang tua juga mau cari duit untuk kami sama-sama kumpulin duit untuk pulang lagi. Kak, kamu kan itu anak kandung sendiri ya Mbak? Anak kandung agak nyesel gitu mukulin anak seperti itu? Hah? Aku nyesal. Nyesel, tapi udah sering dipukulin? Ya kalau udah keluar malam tanpa aku cari, tanpa ketahuan dia. Jadi Keluar malam kenapa nggak dijagain? aku cari dan aku kembaliin di rumah dia nangis. Rumahnya. Dia nggak mau tinggal di rumah. Iya. Kalian kasih tidur dia kok di atas bambu begitu, kenapa? Nggak ditaruh- Pakai kasur. Kalau pakai kasur kecil. nggak ada. Kamu yang pakai kasur. Siang-siang baru diambil kasurnya. Oh, Malam itu kita cek TKP nggak ada kasurnya, Ada hanya di- bambu doang. Ada di ruang tamu yang sama warung. Bambu dengan batang steril. Mbak, pas muncak kemarahan itu pada saat anak kecilnya mengadu sama tetangga ya? Iya. Hah? Betul. Bahwa dia nggak dikasih makan Iya, dan disiksa dikasih oleh makan. Mbak ya? Makanya aku nyesal, kamu kenapa ngomong sama seperti itu kayak orang lain. Makanya aku nyesal ke dia. Ya, Oke, cukup. Oh, cukup.